sebuah benda akan memiliki temperatur yang tetap jika apa? Nah, kalau kita lihat pertama, benda sedang memuai. Nah, benda memuai karena apa? Benda memuai karena ada kenaikan suhu, ya. Jadi kalau nomor satu itu kan kita tahu bahwa, nah, jadi kita tahu bahwa pernyataan pertama, uh, jadi pemuaian terjadi benda logam yang dipanaskan, ya. Jadi pemuaian itu terjadi pada sebuah benda logam yang dipanaskan. Nah, kemudian terkait dengan pernyataan kedua, benda sedang berubah wujud. Nah, kalau benda berubah wujud, maka kalor yang diberikan ke benda itu tidak menaikkan suhu, tapi hanya merubah wujudnya. Jadi pada saat proses, ya, jadi pada saat proses perubahan wujud saat kalor hanya digunakan untuk mengubah wujud saat, gitu ya. Jadi kalor hanya digunakan untuk mengubah wujud saat. Oke. Terus berikutnya yang terakhir, benda yang sedang setimbang kalor dengan lingkungannya. Nah, jadi ini berkaitan dengan yang namanya hukum ke-0 termodinamika, ya. Jadi atau hukum kedua termodinamika bilang bahwa jadi kalor itu akan mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi kalor, ya, jadi kalor akan mengalir secara spontan, ya, dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, kapan kalor berhenti mengalir? Kalor berhenti mengalir ketika suhu kedua benda sudah sama. Kalor berhenti mengalir ketika suhu kedua benda sama. Sabar-sabar. Ini saya pakai jaringan apa ya? Oh, jaringan E. Oh ya. Oke. Nah, sekarang berarti makanya jawaban yang benar adalah yang B, ya, 2 dan 3. Jadi kalau benda yang sedang memuai itu suhunya pasti ada perubahan, ya. Tidak mungkin benda tidak mendapatkan perubahan suhu tapi bisa ada pemuaian. Tidak bisa. Harus ada kenaikan suhu, ya. Ya. Jadi suhunya tidak tetap, ya. Jadi benda yang sedang memuai itu terjadi. Jadi kalau benda sedang memuai berarti ada kenaikan temperaturnya. Temperatur. Jadi itu salah, nomor satu salah. Nomor dua, suatu saat suhunya 343, maka suhu tersebut jika dinyatakan dalam Fahrenheit berapa? Nah, ini tidak sulit, ya. Ini yang kalau soal seperti ini yang harus sekali ingat ini. Jadi
titik tetap bawah, dan titik tetap atas. Jadi kalau kalau Kelvin itu titik tetap bawahnya adalah 273, titik tetap atasnya adalah 373. Kalau Fahrenheit, titik tetap bawahnya adalah 32, titik tetap atasnya adalah 212. Ya. Nah, ini harus sekali hafal nih. Ya, ini kalau bagian ini harus kita hafal ya. Oke. Nah, ini jadi jadi TTB itu kan apa? Titik tetap bawah. TTA itu adalah titik tetap atas. Nah, yang harus kalian ingat bahwa titik tetap bawah itu sama dengan titik beku pusat, dan titik tetap atas sama dengan titik didih saat. Nah, ini ya. Nah, terus kalian juga harus mengingat rumus ini ya. Suhu yang ditunjukkan termometer A ya kurang titik tetap bawah termometer A per titik tetap atas termometer A. Itu jangan termometer A lah, termometer X saja. Termometer X, sorry. Termometer X, X kurang titik tetap bawah termometer X sama dengan suhu yang ditunjukkan termometer Y kurang titik tetap bawah termometer Y titik tetap atas termometer Y kurang titik tetap bawah termometer Y. Oke, di soal kita di sini kan diketahui bahwa suhu suatu saat adalah 343 ya. Berarti uh, kita sudah dikasih tahu bahwa suhu suatu benda dalam Kelvin adalah 343 ya, gitu. Kita diminta mencari suhu benda dalam skala Fahrenheit. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kalian masukkan angka. Jadi 343 kurang titik tetap bawah termometer Kelvin adalah 273 per titik tetap atas termometer Kelvin adalah 373 kurang 273 sama dengan suhu yang ditunjukkan dalam skala Kelvin, kita tulis dalam skala Fahrenheit ya. TEF kurang 32 per 212 kurang 32. Nah, ini jawabannya berapa? 343 kurang 273 berapa? 343 kurang 273. 70 ya, Kak. Ya, ya 70 betul ya. 70 ya, betul. 70 per 100 ya di bawah sama dengan T, T derajat F kurang 32 per 180. Nah, di sini Khalif bisa sederhanakan penyebutnya ya. Nah, kita sederhanakan saja pakai 20, maka 100 menjadi 5 dan 180 menjadi 9. Nah, terus Khalif kali silang ya, ke sini dan ini ke sini. Oke, nah di situ 9 kali 7 berapa? 9 kali 70, 630 ya. 630 sama dengan 5 kali TF, 5 TF kurang 5 kali 32 berapa? 160 ya. Oke, sekarang kita tinggal pindahkan ya. Maka 5 T derajat F sama dengan berapa? 600 Nambah 630 tambah 160 ya. Ini ya. 700 ya, Kak. Ya, oke. Berapa ini? Sama dengan 790. ya betul, bagus. 790 ya. 5 T derajat F. Maka T derajat F sama dengan tinggal bagi nih. 790 bagi 5. Berapa nih ya? 9 bagi 5. 15
25, 5 kali 25, 5. 158. Ini tuh sudah 79 ya. 79. 9, 24, 25, 4, 4. 58, Kak. Sorry. 15,158 berarti ya. Iya. Ya, oke. 158 ya. 158 derajat Fahrenheit. Nah, ini ya. Jadi cara kerjanya kayak gini ya. Jadi 158 ya. Sudah ada jawabannya. Nah, sekarang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 2. Nah, bedanya kalau nomor 3 kan dia minta dalam Fahrenheit, dalam variabel ya. Di situ dia bilang suatu suhu jika dinyatakan dalam Fahrenheit ternyata besarnya 2 kali jika dinyatakan dalam derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut? Nah, ini juga mudah ya nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Oke, nomor 3 gini, nomor 3. Nah, nomor 3 nomor 3 kita copy dulu ini ya. Celsius dan Fahrenheit ya. Nah, kalau Celsius, kalau derajat tetap atasnya adalah 100 ya. Oke. Nah, sekarang diketahuikan suhu dalam apa tadi? Jadi dia bilang suhu dinyatakan dalam derajat Fahrenheit ternyata 2 kali derajat di TM dengan 2 TC. Jadi kita tulis kayak gitu. Jadi diketahui bahwa T dalam derajat Fahrenheit sama dengan 2 kali T dalam derajat. Nah, kali pakai rumus ini berarti T derajat Celcius kurang titik tetap bawah derajat Celcius per titik per derajat Celcius sama dengan apa? Titik derajat Fahrenheit, titik tetap bawah derajat Fahrenheit. Nah, kali gunakan kayak gini. Nah, selanjutnya yang T derajat C ganti dengan tetap T derajat C kurang 0 per 100 kurang 0 sama dengan TF-nya ganti dengan apa? 2 T derajat C. Ya. Oke, kurangnya adalah kurangnya 32 per 212 kurang 32. Nah, di sini Khalif tulis T derajat C ya per 100 sama dengan 2T C kurang 32 per 180. Nah, kemudian Khalif sederhanakan ya dengan 20. Sehingga ini jadi 5, ini jadi 9. Kemudian kali silang maka jadinya T 9 T derajat C sama dengan 10 T derajat C kurang 160. Oke. Nah, selanjutnya apa namanya? 160 ya sama dengan 10 T derajat C kurang 9 T derajat C. Kan gini ya. Maka 160 sama dengan T derajat C. Selesai. Jadi jawabannya adalah 100. Nah, mudah ya. Mudah atau tidak? Mudah, Kak. Jadi caranya begitu. Nomor 3. Oke. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini berkaitan dengan pemuaian ya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa panjang sebatang besi ketika dipanaskan sampai suhunya mencapai 65. Nah, 65 ini adalah suhu akhir, adalah 50,024 cm. Nah, 50,024 cm ya. Itu adalah ini suhu panjang akhir ya, panjang akhir. Jika panjang besi sebelum dipanaskan adalah 50,
koefisien muai panjang itu, maka suhu batang besi sebelum dipanaskan adalah berapa? Oke ya. Nah, jadi 50,024 adalah panjang akhir, panjang awalnya 50 cm. Nah, bagaimana caranya kita menghitung suhu pada saat 50, suhu awal ya. Oke, nah kita akan mulai nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, di sini kita perlu menulis apa saja yang telah diketahui. Diketahui tadi kalau tidak salah pertama panjang awal adalah 50 cm ya. Kemudian akhirnya adalah panjang, panjang akhirnya 50,024 cm. Kemudian panjang suhu suhu kedua kan sudah dikasih tahu kan. Suhu akhir adalah 65 ya. 65 ya. Derajat Celcius dan koefisien muai panjang juga sudah dikasih tahu. Koefisien muai panjang 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Ditanya apa? Yang ditanya dalam soal ini adalah berapakah T1-nya? Ya, jawab. Nah, ini mudah ya. Pertama kali hitung dulu selisih. Jadi selisih panjang. Delta L-nya adalah LT kurang L0 ya. LT, sorry, LT kurang L0 ya. Sama dengan 50,024 ya. Kurang dengan 50. Maka hasilnya adalah 0,024 cm. Atau kalau kita nyatakan dalam meter ya. Kalau kita nyatakan dalam meter berarti sama dengan berapa nih? Berarti kita pertamakan 2,4 kali 10 pangkat min 1 ya. 2,4 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1 cm itu kan adalah 1/100 meter ya. Atau 10 pangkat min 2 di sini. Satuannya meter. Atau sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 ya. Sorry, 212. Ini 2 ya. Sorry. Nah, jadi min 4 di sini. Oke. Satuannya meter. Nah, setelah itu kalif tinggal oke. Nah, jadi kayak gini ya. Oke. Nah, setelah ini kalif menggunakan rumus ini. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kalif di sini cari delta T-nya kan. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Berarti delta L-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan L0-nya adalah 50 cm ya. Nah, 50 cm kalau kita nyatakan dalam meter berarti kan 5/100 ya. Atau 5 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan alfanya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 ya. Kali dengan delta T. Nah, sekarang kita cari delta T-nya berapa ya. Oke. Nah, di sini kita punya 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5 kali 1,2 berapa? 6 ya, Kak. Berapa? 6. Ya, betul ya. Betul. Berarti kita punya di sini 6 kali 10 pangkat min 6 ya, delta T. Jangan lupa. Maka di sini delta T sama dengan oke, 2,4 kali 10 pangkat min 4 per 6 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, maka kita punya sama dengan berapa? 2,4 bagi 6 berapa? 0,4 0,8. Enggak, 0,4 ya. 0,4 ya, 4 Kan ya. ya 0,4 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat, eh, 10 pangkat 2 ya. Betul, 10 pangkat 2. Berarti
sama dengan 100 kali 0,4 jadinya 40 ya. 40 derajat Celcius. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya tinggal delta T sama dengan T2 kurang T1. Maka T1 sama dengan T2 ya kurang delta T sama dengan T2-nya tadi 65 kurang 40 ya. Maka hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Nah, caranya gini ya kali. Caranya begini. Oke, jadi 25 ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini sebuah bola berongga terbuat dari perunggu. Ada koefisien muai linear. Koefisien muai linear itu adalah koefisien muai apa panjang ya. Koefisien muai panjang. Pada suhu 0. Pada suhu 0 jari-jarinya 1 meter ya. Jika bola tersebut dipanaskan ya, bola tersebut dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius, maka pertambahan luas permukaannya berapa? Oke. Nah, luas permukaan bola rumusnya apa? Ingat Di kalau F kuadrat ya kak? Atau enggak ya. ada Kalau luas permukaan bola, kalau itu luas lingkaran itu. Kalau volume bola apa rumus volume bola? 4 per ada 4 per Ya, 3-nya sih Kak, aku lupa. 4/3 PR pangkat Ya. 3. Kalau luas permukaan bola itu adalah kalau nggak salah sih 6 PR kuadrat. Tapi sabar ya. 6 atau 4. Kalau tarik cek ya. Luas permukaan bola 6 atau 4 ya. Ini bola. Luas permukaan bola. Luas permukaan bola. Volumenya ya 4 PR kuadrat ya. Jadi 4 PR kuadrat. Kan 6 ya, sorry. Tapi 4. Nah, jadi di sini kita kan ingin mencari pertambahan luas permukaan bola, delta A. Ini tidak terlalu sulit. Oke, kita lihat nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 diketahui. Oke, nomor 5 diketahui bahwa koefisien muainya adalah 18 kali 10 pangkat 6. Jadi ini alfa ya. Jadi ini alfa. 18 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian apalagi? Pada suhu 0 berarti suhu awal ya. Jari-jarinya 1. Berarti itu R1 ya. Jadi suhu awalnya 0. Jadi suhu awalnya adalah 0 derajat Celcius ya. 0 derajat Celcius dan jari-jari awalnya adalah 1 meter. Kemudian dipanaskan sampai suhu 80 ya. Dipanaskan sampai suhu T2 80 derajat Celcius. Ditanya berapakah delta A-nya ya. Oke, jawab. Nah, pertama, Khalif harus ubah dulu ke beta ya. Jadi beta, harus cari beta, koefisien beta. Nah, jadi beta itu sama dengan 2 2 kali 18 berarti 36 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian Khalif menggunakan rumus.
delta A ya sama dengan A0 kali beta kali delta T ya. Nah, berarti di sini harus mencari A0 dulu ya. A0 menggunakan rumus apa? 4pi R0 kuadrat sama dengan 4. Tadi pi-nya dikasih tahu nggak? Pi-nya berapa? Oke, berarti di sini pi-nya nggak boleh kita ubah ya. Jadi kita nggak boleh ubah pi. Karena jawabannya ada pi, maka kita nggak usah ubah pi ya. Nah, berarti 4pi dikali apa? 1 kuadrat ya. R-nya kan 1. Nah, itu 1 kuadrat ya. Uh, ini kita ubah saja. Maka ini 1 kuadrat ya. Maka sama dengan 4pi, satuannya adalah meter kuadrat. Oke. Terus beta sudah, delta T-nya. Delta T-nya jelas sama dengan 80 ya. Delta T-nya adalah 80 kurang 0 ya. Sama dengan 80 derajat Celcius. Maka nolnya adalah 4pi ya, dikali dengan 36 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 80. Sama dengan berapa? Berarti ini berapa? 36 dikali 32 ya. 6 kali 2, 12, 6, 7, 18, 9, tambah 1, 10. 2, 5, 11 ya. Oke. Berarti 1152 ya. Jangan lupa pi-nya kali 10 pangkat min 6 ya. Satuannya meter. Atau sama dengan 1,152 pi kali 10 pangkat min 3 ya, meter. Nah, gini ya. Nah, gini juga bisa. Oke, berapa coba? Ya, 1,15 kali 10 pangkat min 2 ya. Oh, kita kali 10 pangkat min 3 ya. Oh iya, sorry. Kan ini 80 ya. Ini kan 80 di sini. 80 ya. 80. Tadi kan kita 8 aja kan. Berarti ini hasilnya ini salah ya. Ini harusnya sisa 5. Berarti di sini sisanya ambil 3 berarti sisa 2. 1,152 pi kali 10 pangkat 2 meter ya. Nah, begini. Ini juga masih mudah ya. Iya enggak? Iya, Kak. Nah, yang penting kan hanya tahu rumus, terus kali-kali-kali dapat. Gak ada proses berpikir yang terlalu ribet. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 di sini kita punya bejana kaca berisi air 4 liter pada suhu 30. Kemudian dipanaskan volume air menjadi 4,2. Berarti 4 liter itu menjadi volume awal. Kemudian 30 derajat menjadi suhu awal. Volume akhirnya adalah 4,2 dan suhu akhirnya 80. Pertanyaannya adalah koefisien muai. Volume air berapa? Koefisien muai. Nah, ini juga mudah ya, mudah sekali. Coba kita hitung ya, nomor 6. Kita coba hitung. Coba kita lihat ya nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 kita lihat diketahui ya. Diketahui bahwa tadi volume awal air tadi kan 4 liter kalau nggak salah. Ya enggak? Ya, 4 liter. Nah, suhunya 30, kemudian menjadi 4,2 pada suhu 80. Berarti P0-nya itu P akhir volume airnya adalah 4,2 liter, kemudian suhu awal adalah berapa tadi? 30 derajat Celcius, suhu akhir adalah 80 derajat Celcius. Ya enggak? Iya ya. Iya, Kak. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita ingin mencari koefisien muai volume. Berarti gamanya ya. Ditanya tentang koefisien muai volume gamma. Sama dengan berapa ya? Jawab. Nah, ini pertama kali hitung dulu berapakah delta volumenya ya. Yaitu volume akhir kurang volume awal ya. Oke, sama dengan 4,2 kurang 4, hasilnya adalah 0,2 liter. Terus kali konversi ke satuan meter kubik ya. Jadi dengan konversinya bahwa 1 liter
Ya. 1 liter itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik ya. 1 liter. Jadi sama dengan 2 kali, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 ya, meter kubik. Oke. Terus Alif juga harus cari memang delta T, yaitu 80 kurang 30 ya. Di sini kan T2 min T1 sama dengan 80 kurang 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Oke ya. Nah, tadi hmm, oh iya juga sih. Oh ya, ini kayaknya nggak perlu konversi, nggak perlu konversi karena kebetulan kan ini juga liter ya, jadi nanti saling menghilangkan, nggak pengaruh. Nanti kan satuan akhirnya dalam Celcius, jadi nggak penting. Oke, berarti kita pakai rumus ini ya. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta V. Nah, delta V-nya apa? Delta V-nya adalah 0,2. V0-nya adalah 4 kali gamma kali dengan 50. Oke. Ya. Oke. Maka gamma sama dengan sama dengan 0,2 ya. 0,2 dibagi dengan 200. Berarti berapa kira-kira ini? 0,2 bagi 200 berapa? Di 1/1000 ya. Betul, 1/1000 ya, atau Nol 1 nol kali 10 pangkat min 3 min satuannya per derajat Celcius. Kayak gini. Oke, lihat. Jadi 0,001 per derajat Celcius, atau kita pakai notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat min 3 ya, per derajat Celcius. Jadi derajat Celcius pangkat min 1 itu sama makna dengan per derajat Celcius ya, seperti yang saya tuliskan ini ya. Oke, kayak gini ya, maknanya sama. Sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7 di situ, air bila didinginkan dari suhu awal 27 sampai 4, maka apa yang terjadi? Nah, air ini ada namanya sifat anomali. Sifat anomali air. Sifat anomalinya tuh terjadi pada suhu eh, di bawah, jadi dari suhu 4 sampai 1 derajat Celcius. Coba ke RC, suhu anomali air. Jangan saya salah. Suhu anomali air. Ya, 0 sampai 4 bukan 1, sorry. Jadi 0 sampai 4. Jadi, Ari tulis dulu ya. Nomor 7 ya. Oke, nomor 7. Nomor 7. Oke, anomali air itu apa? Anomali air. Nah, jadi anomali air itu adalah sifat unik ya. Sifat unik air ya. Di mana volumenya, di mana volumenya volumenya menyusut saat dipanaskan, saat dipanaskan antara suhu 0 derajat Celcius ya, dan 4 derajat Celcius, koma, dan memuai saat didinginkan. Jadi dan memuai saat didinginkan.
Ini kayaknya nanti Khalif bingung ya dengan pernyataan ini. Sifat unik air di mana volumenya menyusut saat saat salah, ini salah ya. Ini Khalif bingung dengan pernyataan. Saat suhunya berubah dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius dan memuai eh, memuai saat suhunya berubah dari 0. Sabar, sabar, sabar. Oh, ini salah ya. Ini harusnya 0,4. Terus dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Jadi sifat unik air di mana volumenya menyusut saat suhunya turun, saat suhunya, jangan kata berubah lah, saat suhunya naik, saat suhunya naik ya, naik dari 0 derajat Celcius ke jadi saat suhunya naik dari 0 ke 4, dia mengalami penyusutan. Aneh ya. Harusnya kan kalau benda namanya dipanaskan dari suhu yang lebih rendah ke lebih tinggi, harusnya kan memuai. Kalau air malah di suhu 0 dan 4 itu aneh. Dari 0 ke 4, dia menyusut, sementara saat suhunya turun, ya, saat suhunya turun dari 4 ke 0, dia memuai. Nah, ini ya. Makanya kalau Khalif perhatikan, Khalif pernah nggak ngambil apa namanya, aqua gelas tuh, terus masukkan ke dalam kulkas? Halo, pernah nggak tuh? Pernah, Kak. Pernah melakukan itu? Pernah. Belum pernah? Pernah ya? Memasukkan air ke dalam freezer kulkas. Apa yang terjadi kalau air membeku? Misalnya aqua gelas. Apa yang terjadi? Pernah nggak tuh? Air aqua dimasukin ke freezer, kan? Ya, freezer kulkas. Pernah. Pernah? Itu kan kalau kita lihat nanti aqua gelasnya itu kan kayak membengkak kan, Iya. membengkak. Ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi itu? Nah, itu terjadi karena tadi anomali air, bahwa ketika suhunya turun dari 4 ke 0, air itu mengalami apa? Mengalami pemuaian. Air itu mengalami pemuaian. Makanya dia volumenya makin besar. Itu makanya yang kemasan aqua gelas itu kan kalau kita perhatikan itu kan tidak diisi penuh rata sampai atas kan, tapi ada semacam space sedikit. Tujuannya itu tadi karena orang tahu bahwa kalau misalkan orang yang membeli menyimpannya dalam kulkas ya, itu kan air akan mengalami pemuaian di suhu 4 ke 0. Nah, kalau misalkan diisi penuh rata nanti aquanya bisa sobek kan atasnya, aqua gelasnya. Nah, selain itu, sifat anomali air nih dia membantu menyelamatkan ikan lah, menyelamatkan ikan. Maksudnya gini, kita tahu kalau di tempat-tempat yang dingin, contohnya kayak di Amerika atau di Rusia, yang kalau musim dingin tiba, danau itu sampai membeku, atau kolam-kolam ikan sampai membeku. Nah, itu bisa menyelamatkan ikan-ikan yang di bawah. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi gini, kalau misalkan kondisi suhu turun gitu, musim dingin, suhu turun. Nah, bagian yang akan dingin pertama kan bagian apa? Bagian yang atas. Bagian atasnya yang akan suhunya turun duluan. Nah, kalau bagian atas itu suhunya turun, maka akan menyebabkan massa jenisnya akan bertambah. Begitu ya. Jadi massa jenis air yang lebih dingin akan lebih besar dari air yang lebih panas yang di bawahnya ya. Nah, itu menyebabkan air yang tadi dingin pertama di atas itu akan turun. Sehingga menggerakkan air yang ada di bawahnya itu naik. Proses itu akan terus terjadi ya. Nah, proses itu akan terjadi sampai ketika nanti apa namanya
bagian atas itu akan terbentuk lapisan es. Sehingga nanti tidak ada lagi air yang naik. Nah, artinya nanti di atas terbentuk lapisan es, tetapi di bawah tetap fasenya tetap air. Jadi tidak membeku semua begitu. Jadi bekunya tuh hanya di bagian atas saja. Bagian bawah tetap 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 fasenya air. Nah, seandainya kalau misalkan tidak ada anomali air ya, wah berarti itu akan menyebabkan apa namanya seluruh danau itu akan membeku. Jadi ikan-ikannya pasti akan mati tuh, yang tidak bisa bertahan di dalam air es, dalam batu es. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nomor 6 ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Air bila didinginkan dari suhu awal sampai dengan suhu 4 derajat Celcius, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kan tadi Kak Ari bilang, dari 4 ke 0 dia memuai ya. Sementara dari 0 ke 4 dia menyusut. Berarti ya, berarti dari suhu 0 dan suhu 4, volume air paling besar itu ada di suhu 0 ya. Dan paling kecil di suhu berapa? Di suhu 4. Nah, gitu ya. Ya begitu. Jadi gitu ya. Nah, tetapi bagaimana Kak kalau misalnya kita dinginkan terus di bawah suhu 0? Nah, kalau sudah di bawah suhu 0, air kembali ke mode setelan pabrik bahwa kalau diturunkan suhunya dia akan mengalami penyusutan di sana. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Di sini kan air didinginkan dari suhu awal 27 sampai 4. Maka apa yang terjadi? Yang pertama volumenya akan terus menyusut. Nah, ini salah ya. Ini salah karena apa tadi? Di suhu 4 ke 0 dia tidak menyusut, tapi dia memuai ya. Terus di sini dua, volumenya akan menyusut sampai suhu 4, selanjutnya akan memuai. Nah, dua benar. Yang ketiga, massa air tetap selama pendinginan berlangsung. Betul. Massa tidak berubah, yang berubah itu hanya volume dan massa jenis ya. Nah, itu yang harus kalian mengerti. Nah, jadi 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 antara suhu 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius yang berubah hanya uh, volume volume dan massa air tetap konstan atau tidak berubah ya, massa air tetap konstan atau tidak berubah. Nah, oke. Okay. Nah, volume ada di suhu 0 derajat Celcius dan uh, massa jenis air tertinggi ada di suhu 4 derajat Celcius. Nah, ini ya, ada di 4 derajat Celcius. Kenapa? Karena di 4 derajat Celcius itu kan eh, apa namanya titik terakhir ya, penyusutan terakhir ya, penyusutan terakhir. Jadi kan air itu kan dari suhu tertinggi, misalkan dari 27, dia kan terus menyusut kalau kita turunkan suhu. Nah, penyusutan terendah itu kan terjadi di suhu 4. Nah, disitulah berarti massa jenisnya paling tinggi. Nah, terus dari 4 ke 0, dia akan mengalami, wah ya salah. Oh, ini salah, salah konsep, salah konsep. Ah, dong. Enggak.
Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Massa jenis air tertinggi ada di suhu 4. Ada di suhu 4. Oke. Nah, kita lanjut ke soal eh, nomor 8. Berdasarkan sifat anomali air, maka massa jenis air akan terbesar pada suhu. Nah, sudah terjawab ya, nomor 8, yaitu 4. Ya, situ ya. Oke. Nah, di situ kalau Khalif perhatikan, ada kondisi satu atmosfer. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena titik didih dan titik beku saat itu bergantung pada tekanan udara luar. Itu yang harus Khalif ingat ya. Jadi nomor 8, titik didih dan titik beku, ya, dan titik beku saat bergantung bergantung pada tekanan udara luar. Jadi ketika tekanan udara luar bukan satu atmosfer, maka air itu dia bukan mendidih di suhu 100 derajat Celcius dan membeku di suhu 0 derajat Celcius. Bukan. Jadi bukan. Nah, bagaimana bagaimana apa namanya? Titik didih air, titik beku air ketika tekanan atmosfernya tuh, tekanan udara di luarnya tuh naik atau turun. Nah, kita bisa cari tahu hubungannya pakai ini. Jadi kita perlu menggambar yang namanya diagram fasa ya. Alif harus tahu ini. Nah, ini namanya diagram fasa. Jadi dalam diagram fasa tuh ini adalah sumbu vertikal adalah T ya dalam atmosfer tekanannya, tekanan ya. Ini adalah suhu, misalnya dalam derajat Celcius. Terus diagram fasanya itu kayak gini. Sorry. Nah, kemudian kayak gini ya. Ini saya panjangin dulu. Oke, sorry. Makanya, nah ini, nah, oke. Nah, misalnya sekarang uh, ini adalah satu atmosfer. Maka titik ini kita sebut dengan titik didih, TD. Dan yang ini kita sebut dengan titik beku ya. Nah, titik beku. Oke. Nah, ini satu atmosfer di sini. Satu atmosfer, satu ATM. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang tekanan turun jadi 0,8? 0,8 misalnya di sini. Misalnya 0,8 di sini. Ini 0,8 ya. 0,8 atmosfer. Oke. Nah, perhatikan sekarang titik didih di sini. Titik didih sekarang di sini ya. Dan titik bekunya sekarang di sini. Nah, kalau kalian perhatikan titik bekunya sekarang di sini. Nah, kalau kalian perhatikan ketika uh, misalnya ini, ketika tekanan atmosfer turun ke 0,8 atau turun lah begitu. Titik didih awalnya kan di depan di sini. Dia turun ke bawah. Sementara titik beku awalnya di sini, dia naik ke atas, naik ke samping gitu. Jadi kita simpulkan bahwa ketika tekanan udara berkurang, berkurang, maka titik didih saat akan
turun dan titik beku akan naik. Nah, apa artinya? Artinya bahwa kalau misalnya Khalif punya air begitu, Khalif buat eksperimen mendinginkan air, tetapi kondisi udara di sekitar air yang mau didinginkan ini tekanannya lebih rendah dari 1 atmosfer. Maka air tersebut akan membeku di atas suhu nol. Artinya air akan cepat membeku. Sebaliknya, kalau misalkan Khalif memanaskan air di suatu ruangan di mana tekanan udaranya adalah di bawah 1 atmosfer, maka air tersebut akan cepat mendidih. Jadi dia mendidih di suhu di bawah 100 derajat Celcius. Nah, ini kalau misalnya kita turunkan. Bagaimana kalau misalnya kita menaikkan tekanan atmosfer? Misalnya kita naikkan ya. Saya pakai warna biru misalnya. Misalnya tekanan atmosfer di sini. Nah, misalnya di sini. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata kalau misalnya saya menaikkan tekanan atmosfer, itu akan menyebabkan titik didihnya akan naik ya, dan titik bekunya akan lebih rendah. Titik beku di sini. Nah, berarti kesimpulannya adalah bahwa ketika tekanan udara berkurang dari 1 atm, nah, harus begini ya, maka titik didih akan turun dan uh, dia harus lengkap formulasinya, jangan setengah-setengah. Kalau mengerti, kalau mengerti bahaya. Oke ya. Nah, ketika uh, tekanan udara naik dari 1 atmosfer, maka titik didih zat akan naik dan titik beku akan turun. Nah, ini berarti apa? Artinya zat tersebut akan lebih lebih lama mendidih dan lebih lama membeku. Itu maksudnya. Jadi berarti di sini zat akan lebih cepat mendidih ya, dan membeku. Kalau di sini zat akan lebih lama mendidih dan membeku. Nah, ini ya. Nah, kira-kira begini. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 9. Nomor 9. Nah, di sini dia bilang, jika suatu zat mempunyai kalor jenis tinggi, maka saat itu, nah, kalor jenis itu apa kalor jenis? Kalor jenis ya. Di kalor jenis. Oke. Jadi yang disebut dengan kalor jenis. Jadi kalor jenis zat itu adalah jumlah kalor ya, jumlah kalor ya, yang dibutuhkan
untuk menaikkan suhu suhu uh, 1 unit massa, ya, 1 unit massa suatu zat, ya, sebesar 1 derajat Celcius, sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini ya. Jadi jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 unit massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi bisa 1 gram atau 1 kilogram, ya, begitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalor jenis dalam satuan kilogram, berarti jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram massa suatu zat sebesar 1 derajat. Nah, berarti kalau misalnya benda punya kalor jenis yang lebih tinggi, berarti kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram zatnya sebesar 1 derajat Celcius saja, itu makin besar pula. Nah, berarti kita butuh kalor yang lebih banyak, kan? Artinya bahwa kita sudah bisa tahu, maka saat itu jelas akan lambat naik suhunya. Kenapa lambat? Karena lebih banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram atau 1 gram zatnya, ya, sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau apa namanya? Jadi kalau jika kalor jenis zat besar, maka semakin besar pula, semakin besar atau semakin banyak pula jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan. Jadi jika kalor jenis zat besar, maka semakin banyak pula jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 unit massa sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini ya. Artinya bahwa maka jawaban yang benar yaitu jadi pasti lambat naik. Lambat. Maksudnya gini ya. Misalnya gini, Kalif punya 2 kompor gas. Nah, Kalif memasak 2 benda yang berbeda. Ada benda A, benda B. Nah, benda A memiliki kalor jenis yang lebih tinggi daripada kalau benda B. Nah, maka kalau Kalif memasak dengan api yang sama panasnya, sama besar, gitu. Artinya kan Kalif memberikan kalor yang sama kepada kedua benda yang sedang dimasak. Maka karena tadi benda A punya kalor jenis yang lebih tinggi, maka yang masak lebih cepat yang mana? Kalau misalnya asumsikan masa keduanya sama. Yang kalau jenisnya lebih kecil kan? Ya, Lebih pasti kecil. yang B. Kalau masanya sama, ya, kemudian dikasih api yang sama, ya pasti yang B, karena tadi kan B kan untuk menaikkan per satu unit masanya kan lebih kecil. Kalau misalnya B hanya butuh kalor 5 joule,
untuk 1 kilogramnya, sementara A mungkin butuh 10 joule untuk menaikkan 1 kilogram. Berarti kan jelas dia akan lebih cepat masak. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 10. Nah, kita lihat nomor 10 ya. Nah, nomor 10 di sini grafik di bawah ini merupakan data yang diperoleh dari pemanasan bubuk sampel SAT tertentu bermasa 0,1 kilogram. Nah, kalor jenis sampel SAT adalah kalor jenis sampel SAT. Nah, ini mudah ya. Jadi kalau cara kerja soal kayak gini gimana? Pertama kita perlu lihat sumbu Y menyatakan apa dan sumbu X menyatakan apa. Nah, di sini sumbu Y menyatakan jumlah kalor ya, dan sumbu X menyatakan kenaikan suhu delta T. Nah, Khalif punya rumus ini ya, ya. Jadi Khalif punya rumus ini. Khalif punya rumus nomor 10 tuh. Khalif punya rumus I sama dengan MC delta T ya. Nah, di mana kan kita sudah tahu bersama Q ini adalah kalor ya. Nah, satuannya kan joule, terus M adalah massa SAT. Satuannya kita pakai kilogram. C kecil adalah kalor jenis SAT ya. Satuannya kita pakai apa? Joule per kilogram derajat Celcius. Terus delta T, kita pakai apa delta T? Delta T kita pakai, delta T itu menunjukkan perubahan suhu. Perubahan suhu ya. Kita pakai derajat Celcius. Oke ya, Khalif. Nah, kita pakai. Nah, oke. Nah, dari sini ya, misalnya kita melakukan suatu eksperimen pada suatu objek yang kita kasih kalor dan kita apa namanya? Kita lihat bagaimana hubungan kalor dengan apa namanya? Dengan perubahan suhu. Jadi kita kasih eksperimennya itu ya. Jadi kalau eksperimennya adalah kita memanaskan suatu benda dan kita melihat uh, uh, hubungan antara kenaikan suhu dan kalor ya, berarti kan dari rumus I sama dengan MC delta T ya. Nah, kan kita bisa lihat apa kali? Kita bisa tuliskan bahwa Q ya dibagi dengan delta T itu adalah M kali C kecil. Nah, tadi kita kan punya grafik apa kali? Kita punya grafik ya. Kita punya grafik ini ya. Kita punya grafik tadi, Fahri gambar di sini. Nah, ini kita punya grafik begini ya. Nah, ini adalah Q ya dalam joule tadi, dan ini adalah delta T dalam derajat Celcius. Terus kan nah, grafiknya kan kayak gini. Coba kita lihat ulang. Nah, ini ya. Nah, ini kan. Delta T dalam Kelvin. Nah, oh ya, Karim ingatkan. Jadi delta T itu dalam Celcius sama dengan delta T dalam Kelvin. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Karim buktikan. Misalnya gini ya. Misalnya Khalif punya suhu T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Berarti kan kalau nyatakan dalam Kelvin, ini sama dengan 27 tambah 273. Sama dengan 300. Nah, kemudian T2 misalnya adalah misalnya 327 derajat Celcius. Berarti kan buat sorry, apa namanya? 327 tambah 273 ya. Hasilnya adalah 600. Sekarang coba Khalif cari delta T.
delta T dalam derajat Celcius. Perhatikan 327 kurang 27. Maka hasilnya berapa? 300 derajat Celcius. Ya kan? Sekarang kalau kali cari delta T dalam dalam Kelvin, hasilnya apa? 600 kurang 300. Hasilnya juga 300. Ya. Makanya tadi Kak Ari bilang, jadi delta T dalam Kelvin dan Celcius itu sama. Tetapi kalau tidak delta, kalau bukan perubahan, itu nggak sama. Ya. Itu yang harus kalian paham. Nah, jadi ya, di sini ada kemiringan garis ya kali. Nah, kemiringan garis ini itu menyatakan apa? Menyatakan ini MC. Jadi MC sama dengan kemiringan garis ya. Garis yang mana? Garis yang ini. Berarti artinya kalau garis ini semakin mendekati sumbu horizontal, nilai MC makin kecil. Kalau dia makin jauh, makin mendekati sumbu vertikal, maka nilai MC makin besar. Nah, di sini kan pertanyaannya adalah kita diminta mencari nilai C. Nah, masanya kan sudah dikasih tahu. Nah, caranya bagaimana Khalif? Caranya Khalif bisa pakai salah satu data. Khalif bisa pakai data yang ini dan ini, atau pakai data ini dan ini, atau pakai data ini dan sama aja, nggak ada bedanya. Nah, semua data yang Khalif pakai hasilnya akan mendapatkan nilai C yang sama, nggak ada perbedaan. Sekarang Khalif mau pakai yang mana? Yang mana aja kan? Yang mana aja? Misalnya kita pakai yang paling gampang. Yang paling gampang berarti yang ini. Sebenarnya mana aja hasilnya akan sama. Cara ini ya. Q-nya 420, delta T-nya 10. Kan tadi diketahui kan di soal kan kita punya M sama dengan 0,01, ya kan? Ya, 0,1 sorry. 0,1 delta T sama dengan 10 derajat Celcius, I sama dengan 420 Joule, ya kan? Nah, kita pakai yang ini. Oke, maka sorry, ini Kelvin. Atau kita pakai derajat Celcius. Derajat Celcius Kelvin sama aja. Uh, maka MD sama dengan apa tadi? MC sama dengan Q per delta T ya. Q per delta T, maka C kecil sama dengan C kecil Q per M kali delta T. Sama dengan Q-nya adalah 420 dibagi 0,1 dikali dengan 10. Maka hasilnya adalah 420 Joule per kilogram Kelvin atau derajat Celcius sama. Ini jawabannya. Jadi B ya. Nah, kalau misalkan Khalif pakai data yang misalkan ini, berarti tinggal bagi lagi 840 bagi 20. Itu 42. 42 kali apa namanya? Berapa tuh? Berapa tuh? Berapa ya? Berarti 840 per 20 kali 0,1 ya. Ya toh? Berarti 840 bagi 2, 420 juga. Nah, gitu ya. Makanya Kak Ari bilang tadi, Alif pakai yang manapun hasilnya akan tetap sama. Sekarang kita ke nomor 11. Nah, ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi kalor jenis ya. Keempat, saat padat dengan massa yang sama, ya, massa yang sama ingat, diberi kalor dengan jumlah yang sama. Nah, ini yang tadi Kak Ari sampaikan tadi, kasih contoh ilustrasi tadi. Ya. Urutan saat yang mengalami kenaikan suhu tertinggi, kenaikan suhu dari tertinggi ke terendah. Nah, kira-kira
yang yang mengalami kenaikan suhu paling tertinggi. Jadi di sini ilustrasinya semuanya masanya sama, kita kasih kalor yang sama besar dalam waktu yang sama juga. Berarti pasti kan ada saat yang naiknya paling cepat kan. Kira-kira saat itu yang mana menurut kalian? Yang tungsten bukan Kak? Ya betul, tungsten ya. Jadi tungsten akan paling cepat naiknya ketika kita panaskan pada suhu yang sama ya. Pada waktu yang sama juga. Berarti tungsten pertama, kedua perak toh. Perak, terus tembaga dan aluminium. Nah, gitu ya. Jadi Khalif pilih dari yang masa apa namanya kalor jenis paling kecil ketika kita jadi ya nomor nomor 9 ya. Nomor 9 tuh 9 pembahasannya ketika memanaskan 4 zat dengan kalor jenis berbeda namun masanya masih namun massa dan massa koma uh, jika memanaskan 4 zat dengan kalor jenis berbeda namun massa sama namun massa sama kan 4 zat dengan kalor jenis berbeda sama namun massa sama namun massa sama dan uh, namun massa dan kalor yang namun massa sorry, namun massa sama dan massa sama. Per ini titik dulu. Titik kemudian mereka dipanaskan ya, dengan jumlah kalor ya yang sama dan waktu pemanasan juga sama saat dengan kalor jenis paling kecil akan mendapatkan kenaikan suhu paling tinggi ya. Baik, baik. Nomor 10. Nanti ini saya kirim ke Kalif ya. Saya kirim ke Kalif. Sekarang kita ke nomor 10. Eh, ini nomor berapa ya? Ini nomor 11. 11, sekarang nomor 12. Ya, nomor 12 kita lihat ya. 12 di sini
air yang sedang mendidih sebanyak 1 kilogram dituangkan ke dalam tabung aluminium yang bermasa 2 kilogram dan suhunya 15 derajat Celcius. Suhu air dalam tabung jadi 75 derajat Celcius. Tentukan kalor jenis uh, kalor jenis aluminium. Oke. Oke, ya. Jadi di sini kita punya air sebanyak 1 kilogram dituangkan ke dalam tabung aluminium yang bermasa 2 kilogram dan suhunya 15 derajat Celcius. Oke. Di sini kan uh, suhu akhir air dalam tabung adalah 7 derajat Celcius. Nah, suhu akhir air itu berarti sama dengan suhu akhir dari aluminium. Berarti airnya itu air panas. Jadi air panas ya. Kemudian dia masuk ke dalam aluminium, maka suhu akhir aluminium harus sama dengan suhu air. Suhu akhir dari air itu 75. Nah, ini kan mudah ya. Ini kan 12 ini mudah sekali. Diketahui, diketahui bahwa um, apa massa daripada massa aluminium 2 kilogram, ya kan? Massa aluminium 2 kilogram. Suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius. Suhu akhirnya 75 derajat Celcius, ya kan? Kemudian ditanya berapakah kalor jenis aluminium. Aluminium Al. Aluminium A besar, M kecil, ya kan? Nah, jawab ini mudah ya. Maka Aki sama dengan M C delta T. Maka C kecil sama dengan Q dibagi M kali delta T ya. Ya, sama dengan Q-nya adalah 2. Sorry, sorry. Q-nya belum dikasih tahu ya. Oh ya. Oh ya. Q-nya ini kita cari dari sorry, sorry. Tadi massa air berapa massa air? Massa air adalah 1 kilogram. Massa air. Massa air 1 kilogram. Berarti cari massa. Nah, di sini kalor jenis air belum dikasih tahu. 1 kalori, geser kalori. 4,2 joule per kilogram derajat Celcius. Coba cari kalor jenis air. Jenis air. Ya, 4.200 ya, sorry. 4.200 joule per kilogram. Oke, maka di sini kita perlu jadi nanti ini Ki air ya. Ki air dengan massa apa namanya? Massa aluminium kali C aluminium kali delta T aluminium. Nah, maka Ki air itu kali ganti dengan massa air kali C air kali uh, kali delta T. Delta T sama dengan massa aluminium kali C aluminium kali delta T aluminium. Nah, ini air ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini kenaikan suhu air dan aluminium. Jadi suhu awal dan suhu akhir, suhu awal dan suhu awal dan akhir air tuh sama dengan
Oh sorry, air yang sedang mendidih ya. Air yang sedang mendidih. Oh ya, sorry, 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 sorry. Berarti ini salah ya. Jadi berarti kita tulis T air itu sama dengan 100 derajat Celcius. T aluminium adalah 15 derajat Celcius. T akhir sama dengan 75 derajat Celcius. Nah, jadi kita nggak pakai ini ya. Kita pakai kalor yang diserap ya sama dengan kalor yang dilepas. Nah, yang menyerap kalor itu adalah benda dengan suhu yang lebih tinggi, lebih rendah. Jadi yang menyerap kalor itu adalah aluminium di sini ya. Jadi massa aluminium kali T aluminium kali delta T aluminium sama dengan apa namanya, delta T ini kali, ubah dulu ya. Nah, delta T ini adalah T akhir kurang T aluminium ya. Sama dengan uh, sama dengan massa air ya kali C air ya kali T air kurang T air. Nah, gitu ya. Maka massa aluminium adalah berapa tadi? 2 kali C aluminium kali T akhir dari aluminium kan adalah 5 gram. 15 sama dengan 1 kali 4.200 kali T air adalah 100 kurang 75 ya. Maka kita punya 2 kali berapa nih? 2 kali 75 kurang 15 berapa? 60 ya. Ya, 120 berarti. 120 C aluminium ya. Sama dengan berapa? 4.200 kali 25 ya. Ya kan? 4.200 kali 25. Berapa tuh? 4.200 kali 25. Berapa ya? Kalkulator. 105.000 Kak. Berapa? 105.000 ya. Oke, maka D aluminium sama dengan 105.000 bagi 120. Berapa? 105.000 bagi 120 ya. Dapatnya adalah 875 joule per kilogram derajat Celcius. Ini ya. Oh, sabar, sabar, sabar. Dia minta dalam kalori per gram. Oh, jawabannya dalam kalori per gram. Oke, apa-apa. Nah, kita konversi dulu. Kita konversi ya. Kita konversi. Kita ingat bahwa apa namanya 1 joule ya sama dengan 0,24 kalori ya. Terus 1 kilogram ya 1 kilogram dengan 1000 gram. Berarti kita punya berapa? 875 kali dengan apa? 1 joule ya kan? 1 joule per 1
kilogram derajat Celcius ya kan. Berarti 875 kali dengan 1 joule ganti dengan 0,24 per 1000 gram. Ini jangan lupa kalori, ini derajat Celcius. Coba dikali. Kali 0,24. Dapatnya 210 ya. Nah, ini kan 210 bagi 1000 berarti. Berarti hasilnya adalah 210 kalori per ini jangan lupa per 1000 di sini. Di sini adalah gram derajat Celcius. Maka jawabannya adalah hasilnya adalah 0, berapa? 21 kalori per gram derajat Celcius. Ini ya. Oke, Ya, Kak. jawabannya adalah 0,21 ya per gram derajat Celcius. Oke, nah Kak rasa hari ini kita sampai di sini ya. Kalau ada kesempatan kita membahas apa namanya soal yang lain. Kita membahas soal yang lain. Oke. Nah, seperti biasa sebelum selesai ada dokumentasi ya. Nanti sebentar Ari langsung kirim semua ini. Oke, kita lihat ke kamera. 3, 2, 1. Oke ya, sudah. Alif boleh tinggal. Banyak ya.